Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Pada pertemuan video kali ini kita akan membahas tentang tree atau dalam bahasa ialah pohon. Terdapat tiga pokok bahasan utama yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan berkenalan, membahas tentang struktur tree. Kemudian yang kedua ada binary tree dan yang ketiga ada binary search tree. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama adalah struktur tree. Ya, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut dengan tree, apa itu pohon, kita sedikit melihat ke belakang, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tipe struktur data linier. Struktur data, apa itu linear ya? Di sini struktur data linier adalah kumpulan komponen-komponen yang tersusun membentuk satu garis linier, yang dimana yang termasuk ke dalam struktur data linier meliputi array, kemudian queue, stack, dan juga linked list. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit yang berbeda, yaitu tentang tree, di mana merupakan tipe struktur data non-linear. Ya, untuk perbedaan utamanya antara linear dan non-linear adalah dalam linear organisasi elemen data berurutan dan sedangkan dalam non-linear organisasi elemen data tidak berurutan. Itulah perbedaan utamanya antara struktur data linear dan struktur data non-linear. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, apa itu tree? Kita akan membahas tentang struktur tree lebih lanjut. Oke, struktur tree bisa diartikan sebagai kumpulan node yang saling terhubung dengan struktur data hierarki, one to many, dari atas ke bawah nantinya ya. Bisa dilihat di ilustrasi berikutnya. Kemudian dengan struktur tree memungkinkan kita untuk mengorganisasi informasi berdasarkan struktur logisnya. Kemudian memungkinkan juga untuk cara akses yang dengan perlakuan khusus terhadap suatu elemen. Nah, beberapa persoalan yang tepat yang mungkin bisa direpresentasikan sebagai tree ialah salah satunya ada pohon keputusan, kemudian pohon keluarga dan klasifikasi dalam botani, dan juga pohon sintaks dan juga pohon ekspresi aritmatika. Oke. Ya, tree adalah struktur data yang terdiri dari entitas yang disebut dengan node yang terkait melalui sebuah edge. Nah, node yang paling atas disebut dengan root. Ini adalah ilustrasinya. Node di sini dilambangkan dengan entitas bentuknya bulat. Itu adalah node-nya. Dan yang paling atas itu adalah root-nya. Sedangkan edge-nya dilambangkan dengan garis berwarna merah yang menghubungkan masing-masing node-nya. Oke, semoga dimengerti. Selanjutnya, ya, di dalam tree terdapat beberapa ketentuan. Salah satunya adalah di mana node yang berada pada posisi paling atas ini disebut dengan parent dan yang lebih rendah disebut dengan children. Kemudian untuk node yang memiliki posisi yang sejajar atau sama disebut dengan sibling, dan node yang paling bawah, paling rendah disebut dengan leaf. Nah, dari ilustrasi yang ada di sini bisa kita tentukan ya, satu elemen data satu ini merupakan root-nya. Kemudian node 1 ini bisa dibilang sebagai parent dari 2 dan 3. Dan 2 dan 3 ini adalah children dari 1. Dan kemudian node 2 ini merupakan parent dari 4, 5, 6.
dan 6 ini adalah parent dari 9 dan 10. Nah, tadi disinggung di awal ada node yang dengan posisi sama maka disebut dengan sibling. Nah, 4, 5, 6 ini adalah sibling. Dan kemudian selain itu 7 dan 8 pun ini adalah sibling. Nah, untuk node yang paling rendah disebut dengan leaf di sini adalah node 9 dan juga 10. Ya. Dan ini adalah ilustrasi lain dari tree, di mana pada struktur tree yang umum, node bisa saja memiliki beberapa children, tetapi hanya memiliki satu parent. Nah, gambar berikut ini adalah ilustrasi dari sebuah pohon, di mana node A adalah root-nya, sedangkan node lainnya bisa dilihat sebagai children dari A. Nah, dari tree yang ada, dari pohon yang ada juga bisa dilihat ketinggiannya, berapa tinggi dari tree tersebut. Nah, bisa dibilang untuk menghitungnya dimulai dari level 1. Nah, di sini level terakhir adalah 2, maka bisa disimpulkan tinggi dari tree ini adalah 2. Oke, mungkin ini akan berguna untuk beberapa bahasan ke depan. Ya, tree mempunyai n sejumlah n node dan juga n-1 edge-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk node-nya dia berjumlah 10 ya. Kemudian untuk edge-nya bisa ditebak. Ya, untuk jumlah edge-nya adalah n-1 jadi berjumlah 9. Kemudian ada istilah lain, deep of node. Ini menyatakan jumlah edge dari root ke node. Kemudian ada height of node. Ini jumlah edge terpanjang dari node ke leaf, ke node yang paling bawah. Dan kemudian adalah height of tree. Ini adalah merupakan tinggi dari pohonnya, seperti disampaikan sebelumnya ya tadi. Oke, dari contoh ini adalah ya deep of node 1. Berarti ada 0 karena jumlah edge dari root ke node. Sedangkan node 1 ini adalah root-nya. Dianggap ini sebagai node, jadi dari root ke root ini nilainya adalah 0 karena di atas 1 tuh tidak ada node lainnya. Kemudian height of node 1. Nah, height-nya ini ada berada 3 ya, bisa dihitung ke bawah. 1, 2, 3 seperti pada level ya tadi ya. Kemudian ini ada beberapa contoh yang lain. Untuk 6, deep-nya ada 2. Jumlah edge dari root ke node 2. Root-nya adalah 1. Dari 1 untuk bisa mencapai 6 ada 2. Ada 2 tingkat ya yang harus dilewati. Yang pertama satu adalah 2, yang kedua adalah 6 itu sendiri. Jadi ada 2. Sedangkan untuk height-nya, tingginya dari node 6 adalah 1. Kemudian untuk 9, deep-nya ada 3. Untuk height-nya ada 0 karena di bawahnya tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi kita bahas, height of tree, tingginya ada 3 karena ada 3 level di situ. Ada 4 level, cuma yang level yang paling mendasar itu ada level 0. Terus selanjutnya level 1, 2 dan 3. Oke. Ya. Selanjutnya kita memasuki bahasan tentang binary tree. Di mana binary tree ini merupakan tipe spesial ya dari tree pada umumnya, di mana setiap node mempunyai paling banyak 2 children. Dalam binary tree, setiap node mempunyai paling banyak 2 children. Nah, untuk binary tree ini secara umum dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah root. Yang berikutnya ada
left child yang merupakan binary tree dan right child yang juga merupakan binary tree. Sebelah kiri, subtree sebelah kiri dan subtree sebelah kanan. Subpohon sebelah kiri, subpohon sebelah kanan. Nah, ini adalah beberapa tipe dari binary tree. Yang pertama adalah complete binary tree, di mana semua level selain level terakhir pada tree terisi lengkap dan semua node kiri terisi terlebih dahulu. Nah, di sini level 2 merupakan level di atas terakhir. Jadi selain level terakhir itu sudah terisi lengkap. Nah, pada level terakhir ini belum terisi lengkap ya. Dan bisa dilihat juga pengisian node itu dimulai dari sisi kiri. Oke, selanjutnya. Tipe berikutnya ada perfect binary tree, di mana semua level pada tree jenis ini akan terisi lengkap. Seperti berikut ini. Jadi semuanya terisi lengkap. Nah, di sini untuk menghitung jumlah node-nya, node maksimalnya bisa dilihat dengan rumus height-nya adalah n, tingginya n, dan rumusnya adalah 2 pangkat n plus 1, kemudian di min 1. Nah, di sini jumlahnya ada 2 nih. Tingginya ada 2, maka jumlah node maksimalnya adalah 2 n plus 1, 2 tambah 1, 3, berarti 2 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 3 min 1 hasilnya adalah 7. Nah, kemudian ada contoh seperti ini. Maka bisa dilihat height-nya ada berapa, tingginya ada, silahkan dicari. Tingginya ada 3. Kemudian jumlah node-nya berarti 2 pangkat 4. Kemudian hasilnya di min 1. Berapa? Silahkan bisa dihitung. Ya. Kita memasuki bahasan tentang tipe representasi dari binary tree. Nah, pada representasi kali ini terdapat 2. Yang pertama adalah link representation. Representasi link, di mana pada representasi jenis ini binary tree disimpan ke dalam memori dalam bentuk linked list, di mana setiap node memiliki 3 bagian, yaitu ada pointer ke kiri atau left, kemudian elemen data, kemudian lagi ada pointer ke kanan atau right. Nah, setiap binary tree memiliki pointer root yang menunjuk ke node berikutnya dalam binary tree. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar yang disajikan. Ya, tadi disebutkan ada data, kemudian ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, data ini berisi informasi di mana setiap satu buah elemen tree bisa berupa bilangan integer, string maupun alamat ya. Kemudian left, nah ini akan menunjuk alamat ya, address ya, karena ini berisi pointer yang menunjuk ke alamat bagian kiri. Kemudian untuk right ini merupakan bagian elemen yang bertipe dasar address, alamat juga, yang nanti akan ditunjuk oleh pointer yang berisi alamat untuk menunjuk tree bagian kanan. Dan berikut adalah sebuah gambar yang merepresentasikan terkait dengan alokasi memori pada link representasi. Jadi nanti pada alokasi memori terdapat pointer di mana dia memiliki tugas khusus untuk memaintain di dalam memori, di mana dia akan menunjukkan ke rootnya dari tree yang ada. Dia akan menunjuk root dari tree yang ada. Nah, bisa dilihat juga setiap node di dalam tree terdapat informasi alamat untuk sisi kiri dan juga
sisi kanan. Kemudian untuk leaf ya atau node terakhir ini mengandung 0 baik di kiri maupun di kanan. Ini adalah bentuk representasi dari link di mana dialokasikan memori ada terdapat left, kemudian elemen datanya dan juga informasi right. Nah, untuk tipe representasi sebelumnya elemen tree disimpan ke dalam bentuk linked list. Nah, kali ini elemen tree disimpan ke dalam bentuk array, itu pada sekuensial representasi. Nah, ukuran array nanti akan sama dengan jumlah node yang ada di dalam tree. Jadi kalau misal node-nya ada 9, maka array-nya pun akan berjumlah 9. Dan berikut ini adalah bentuk alokasi memori dari tipe sekuensial, di mana alokasi memori sebelumnya terdapat alamat left dan juga right. Nah, sekarang sudah tidak ada, hanya terdapat satu elemen data. Ya, selanjutnya binary search dapat didefinisikan sebagai kelas dari binary tree di mana node disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam binary search tree, nilai node di sebelah kiri memiliki nilai kurang dari nilai rootnya. Sebaliknya, nilai node di sebelah kanan memiliki nilai lebih besar atau sama dengan nilai root. Nah, aturan ini akan secara rekursif diterapkan ke semua subpohon kiri dan kanan root. Ini adalah ilustrasinya. Ya. Kemudian kita berbicara mengenai keuntungan menggunakan binary search tree dibandingkan dengan array dan linked list. Tentu saja pencarian data menggunakan binary search tree ini akan menjadi lebih efektif dan efisien, di mana subpohon sudah diketahui subpohon mana berisi elemen-elemen tertentu. Kemudian keuntungan lainnya adalah operasi penambahan dan penghapusan juga dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ya, ini adalah contoh dari penyusunan binary search tree. Jadi terdapat beberapa elemen dari 43 sampai dengan 54. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah memasukkan data 43 ke dalam tree sebagai rootnya, sebagai data yang paling atas, di node yang paling atas. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah baca elemen selanjutnya, yaitu 10 ya. Nah, jika kurang dari nilai root, maka tambahkan di sebelah kiri. Sebaliknya, dan jika 10 ini adalah lebih besar dari nilai rootnya, maka ditempatkan di sebelah kanan. Langsung saja. Ya, ini adalah beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama adalah 43, ini ditempatkan sebagai root. Kemudian elemen berikutnya adalah 10. Ini dilihat apakah lebih kecil atau lebih besar dari rootnya. Lebih kecil berarti ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian berpindah ke elemen berikutnya lagi. 79 lebih besar, ditempatkan di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya 90 lebih besar dari nilai rootnya, yaitu 43, maka juga ditempatkan di sebelah kanan. Nah, untuk berikutnya elemen ke-12. Elemen 12 ini memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rootnya, maka ditempatkan di sebelah kiri. Selanjutnya ada 54. Nah, 54 ini memiliki nilai yang lebih besar, maka ditempatkan di sebelah kanan. Ya, semoga dapat dipahami. Dan sampai di sini mungkin pembahasan yang bisa kita bahas bersama-sama, yang bisa kita pelajari tentang struktur tree, struktur pohon. Semoga bisa bermanfaat dan semoga dapat dimengerti dengan mudah. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
Salam.